Jadi kita ada di situasi di kamar Diponegoro. Kita akan menuju ke atas. Kita mau lihat apa aja. Nah, setelah kita sampai di atas, kita dapat melihat tempat meja, kursi itu milik Pangeran Diponegoro. Selain itu juga ada ranjang tempat tidur milik Pangeran Diponegoro. Selain itu, kita juga dapat melihat batik kompreni di sini. Setelah kita dari atas, kita ke bawah untuk melihat penjara wanita. Tempatnya cukup dalam, gelap. Setelah kami dari ruang Diponegoro, kemudian saya menuju ruang bagian atas. Museum Fathahillah. Museum Fathahillah memiliki nama resmi Museum Sejarah Jakarta yang terletak di Jalan Taman Fathahillah nomor 1 Jakarta Barat dengan luas lebih dari 1.300 meter persegi. Bangunan ini dahulu merupakan Balai Kota Batavia yang dibangun pada tahun 1707 sampai 1712 atas perintah Gubernur Jenderal Johan van Horn. Bangunan ini menyerupai Istana Dam di Amsterdam yang terdiri di atas bangunan utama dengan dua sayap di bagian timur dan barat serta bangunan sanding yang digunakan sebagai kantor, ruang pengadilan, dan ruang bawah tanah yang dipakai sebagai penjara. Pada tanggal 30 Maret 1974, bangunan ini kemudian diresmikan sebagai Museum Fathahillah. Dikenal dengan dandanan Karno pengantin Cina. Pakaian tradisional ini sangat dikenal dipengaruhi oleh budaya Cina. Tidak hanya itu, perhiasan ini dikenakan juga erat dipengaruhi oleh budaya Arab. Ada tusuk kembang rumput, ada tusuk kembang kelape, ada kembang goyang, tusuk burung, cadar atau perhiasan berbentuk wajah dan kerabu. Ini adalah nama-nama alat cetak kue satu dari berbagai macam bentuk. Ini adalah lukisan Van der Para. Lukisan ini adalah salah satu seorang jenderal di Batavia. Ia menggambarkan sosok Petrus Abetrus Van der Para. Penjara bawah tanah ini sangat berukuran kecil. Bahkan ketika saya masuk pun harus menunduk karena jarak atap dan dinding lebih kurang hanya setinggi 1 meter.
Itu adalah bukti nyata adanya penindasan yang dialami rakyat Jakarta zaman dulu. Selain itu, ruang penjara bawah tanah tersebut sudah berdiri sejak ratusan tahun yang lalu. Dulunya penjara ini digunakan sebagai tempat penampungan para tahanan penjahat serta tokoh-tokoh masyarakat yang membangkang terhadap pemerintahan Belanda. Bahkan, menurut sejarah, Pangeran Diponegoro dan Cut Nyadim pun pernah ditahan di penjara bawah tanah tersebut.